Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu kedua bulan Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk saya jemput kita berdiri dan menyanyi NKB 1 ayat 1 dan 2. Kasihi, kita akan tabiskan ibadah minggu kedua ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dan 14 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jemaat duduk kembali. Kembali kita lakukan NKB 10 ayat 1 dari Kungkungan Malam Gelap. Yesus Tuhan
pembacaan hukum Allah secara berbalasan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pengakuan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan diundang berdiri. Oleh karena hukum Allah itu menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami, karena itu kami mohon ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kembali kita menyanyi dalam MKB 12 ayat 1. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Pengampunan dosa dan anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. NKB 17 ayat 1. Agungkanlah kasih Allahku. Dia menjelma
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa, pembacaan dan pewartaan firman. Pada hari Minggu kita akan dihentar dengan pewartaan firman yang diambil dari kitab Nehemia 12 ayat 44 hingga 47. Mendahului bacaan dan pewartaan firman, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami bawa pinta syukur yang teralamatkan bagi-Mu. Percayalah kami, Engkaulah yang memampukan kami, menjagai, melindungi kami, melewati hari-hari kami di rumah, kerja kami di rumah, ibadah di rumah. Dan di minggu ini Tuhan, kami mau menjumpai Engkau dalam persekutuan, membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Dan karena itu kekuatan roh memampukan hamba-Mu dan semua kami untuk layak menyambut firman-Mu. Dalam Kristus jadilah kehendak-Mu. Amin. Saya akan membaca dari pembacaan yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi dari kitab Nehemia 12 ayat 44 sampai 47. Seperti ini bunyinya. Jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah. Mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian, ada nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Batas inilah pembacaan firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Sementara bunyi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi NKB 134 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpahan, akan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masamu aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, ternaik syukur puji kepadamu Tuhan yang adalah nafas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami sudah bisa memberi. Kami yakin dan percaya semua ini berasal daripada-Mu. Berkati persembahan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Patut kita memberi. Memberi bagi orang Kristen tidak lazim, apalagi bicara soal persembahan. Kisah pulangnya Israel dari pembuangan, karena kita tahu Israel mengalami pembuangan di Babel 2 kali. Pertama, ketika Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur, dan yang kedua, ketika Yehuda, di mana adalah kerajaan selatan, Israel Selatan, oleh Asyur 3 kali mengalami pembuangan di Babel. Jadi dalam perhitungan kurang lebih 70 tahun. Dalam kondisi itulah tentunya beberapa nabi tampil untuk menghibur, termasuk Yehezkiel dalam Yehezkiel 36 sampai 38. Israel kembali dari pembuangan, ada 2 rombongan. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Sheshbazzar dan Zerubabel. Itu di dalam Esra pasal 1 ayat 8 hingga pasal 2 ayat 70. Yang kedua, pulangnya dari pembuangan dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Kalau kita boleh lihat di Esra pasal 8. Bacaan kita tadi yang kita ambil dalam Nehemia pasal 12 ayat 44 hingga 47 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Jaminan Hidup untuk para Imam dan Orang-orang Lewi. Sebelum memasuki ayat yang ke-44, khususnya dari ayat 27 sampai 43, bicara tentang pentabisan tembok Yerusalem. Karena itu terpanggil dan terundang para Lewi dalam perayaan pentabisan itu. Dan juga para imam
yang dipercayakan untuk mentahirkan diri sendiri dan juga mentahirkan umat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, itu berarti ketika kita melihat ayat 44 sampai dengan ayat 47, terjadi sesuatu yang baru. Ada perubahan dalam peribadatan, ada perubahan dalam pemberian persembahan. Dalam hal ini, di mana para Lewi, di mana para imam itu memiliki spesialisasi khusus oleh Nehemia. Oleh karena itu, ada bilik-bilik yang dipercayakan kepada orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas, di mana hasil pertama untuk persembahan persepuluhan yang dibagikan kepada kaum Lewi dan imam. Kenapa kepada kaum Lewi? Karena kaum Lewi tidak memiliki tanah, tidak memiliki rumah. Karena itu, sebagai sukacita umat pada waktu itu, karena kaum Lewi, para imam telah bertugas melayani Allah, dan juga ada para penyanyi di zaman Daud dan Asaf itu dan Salomo itu sudah ada. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melihat juga ada penunggu pintu yang siap untuk melayani. Kalau kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 23 ayat 4 sampai 5, di situ dikatakan bahwa ada 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Dan juga ada 6.000 orang harus menjadi pengatur hukum. Ada 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Ada 4.000 orang sebagai penyanyi dengan alat musik di zaman Daud. Itu berarti peribadatan mulai tertata, bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga dengan puji-pujian kepada Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena itu di zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Dikatakan mempersembahkan persembahan kudus itu untuk orang Lewi dan imam, dan juga bagi orang-orang yang terpanggil untuk puji-puji. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, memang persepuluhan bukan asing lagi. Tidak usah kita berdebat soal perjanjian baru, tapi firman Allah menegaskan itu harus kita bawa ke rumah perbendaharaan. Dan karena itu diperuntukkan bagi pelayanan, dan bukan hanya untuk pelayan, tapi diperuntukkan untuk pelayanan. Itu berarti untuk penataan pelayanan yang ada dengan secara adil. Gemis salah satu mengangkat soal persepuluhan pada minggu pertama ini. Ayat yang diambil dalam penghentar persembahan itu jelas. Oleh karena itu, yang mau ditegaskan bagi kita, jangan menjadi penghalang di tengah COVID ini. Lalu kita mulai berhitung untuk makan, untuk minum, untuk pakai.
Tapi mampukah kita berhitung dengan berkat-berkat Tuhan? Jangan pernah menggenggam berkat itu untuk diri sendiri. Salurkanlah berkat itu, persembahanmu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dalam nats pembimbing dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Memang soal makan minum dalam kondisi ini kita dihentak untuk berpikir, untuk menata, untuk memanage. Tapi bukankah ada burung-burung gagak yang Tuhan hentar untuk menjadi saluran berkat kita? Jangan pernah mengurung berkat-Mu. Biarlah lumbung berkat-Mu semakin terisi. Bagaikan sumur, dia harus diangkat air yang lama, dibuang, dan juga akan hadir air yang baru. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Berkat-Mu akan melimpah. Tuhan adalah sumber berkat. Karena itu tidak usah kita ragu untuk hidup ini. Paulus juga menegaskan untuk kita memahami kondisi kita ini. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan Tuhan bagi kita semua. Jadikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nehemia mampu membawa perubahan untuk tetap menata pelayanan agar lebih baik. Karena itu para penyanyi diperhitungkan Tuhan. Para Lewi dan juga imam tetap diperhitungkan Tuhan. Oleh karena itu kita harus memahami terselenggaranya pelayanan gereja, terselenggaranya kesejahteraan jemaat dan para pelayan berpulang pada kita semua. Jadikan persembahanmu, persembahanku sebagai bentuk kepedulian guna pelayanan gereja kini dan nanti. Tuhan sumber berkat. Tuhan memberkatimu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan diundang berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat sambil berucap demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar.
dalam doa. Kita tunduk berdoa. Bagi-Mu ya Allah, kami datang menghadap Dikau di mesbah doa minggu pagi ini. Berbagai dambah kami bawa di hadapan-Mu, khususnya bersyukur semua kami sebagai anak bangsa Indonesia dan juga sebagai jemaat terpelihara oleh belas kasih Tuhan. Di tempat ini bersyukur bersama jemaat kami ketika ada perpanjangan bilangan usia, ketika ada perpanjangan bilangan usia pernikahan, ketika perpanjangan usia kesuksesan dan berbagai hal. Terlengkapilah sukacita iman kami. Dan juga di saat ini Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat kami yang berada di rumah masing-masing, mulai dari balita batita dalam tumbuh kembang pendidikan, dan juga anak kami yang sedang memperlengkapi diri dalam perkuliahan, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Dalam bekerja, Tuhan sanggupkan jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, pemuda, laki-laki dan perempuan usia lanjut, Engkau ada bersama mereka. Yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, jumpailah mereka dengan tangan kasih-Mu, agar jamahan kuasa-Mu melayakkan ada kesembuhan. Kami pun berdoa, orang-orang yang melayani mereka di usia tua dan sakit, diberikan ketekunan, kesabaran, keikhlasan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah ladang pelayanan-Mu, dalam jajaran pelayanan Gemis Jemaat Mahanaim, Badan Pekerja Majelis, Badan Pengawas Program dan Perbendaharaan, bersama seluruh para pelayan, diaken, penatua, evangelis, para pendeta. Di dalamnya Tuhan, Engkau hadirkan tim musik, Engkau hadirkan di tengah pelayanan kami tim doa, tim sumber daya aset, dan tim kerja pasca Tuhan. Dalam kepelayanan pengurus yang ada di KWP 1 sampai dengan 9, pengurus PLK anak remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan, pengurus yang ada di Persus Hana, lansia dan pelaut. Engkau mempercayakan mereka, Engkau pun melindungi mereka. Kami di tempat ini Tuhan berdoa untuk para pegawai kantor, sopir, kostor, diberkatilah mereka senantiasa Tuhan. Para penguasa, pengusaha, bahkan pelaut, mereka yang berkarya di darat, Tuhan tolong berkati, semangati karena kondisi ini. Kami percaya para donatur yang siap membagi berkat, mereka peduli dengan pelayanan. Biarlah lumbung berkat semakin terberkati. Yang telah mengembalikan persepuluhan, pengucapan syukur, kiranya lumbung berkat mereka semakin terberkati Tuhan. Dan juga yang telah mengembalikan persembahan di gereja, ditransfer, Tuhan berkati semuanya. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk para pelayan khususnya KWP 4 yang telah melayani di minggu pagi ini bersama organis Penatua Bapak Alphonse Takalumang, bersama kedua anak kekasih kami Yosua dan temannya. Engkau pakai untuk merekam kegiatan pelayanan. Semakin terberkatilah mereka dengan talenta yang dimiliki. Ayah bunda mereka, saudara-saudara mereka pun terberkati. Kami juga berdoa ya Allah,
untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Dari pusat presiden dan wakil presiden, pemerintahan tingkat provinsi, wali kota, kecamatan, lurah, RT, RW, Engkau tolong mereka yang sedang memperjuangkan bangsa ini untuk pemutusan virus COVID-19. Semakin kuatlah anak-anak-Mu Tuhan. Para dokter, perawat, relawan yang siap melayani. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka karena harga yang harus dibayar adalah perjuangan sesama untuk melayani orang-orang yang sakit, yang terdeteksi virus COVID ini Tuhan, pandemi ini. Biarlah senantiasa kesehatan, kekuatan teranugerah bagi mereka. Berdoalah kami ya Allah, di sekeliling kami yang membutuhkan sesuap nasi karena kondisi ini. Diberkatilah tangan-tangan yang terulur, dilindungilah senantiasa. Bapa Surgawi, Prokantor saat ini, kekasih kami Bapak Salmon Pamaka, diberkatilah hamba-Mu, keluarga anak, agar senantiasa tanggung jawab teremban menjadi kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa Surgawi, kami bawa pinta ini khususnya juga untuk TNI Polri di dalamnya legislatif yang membantu kenyamanan keamanan berbangsa ini. Keluarga mereka masing-masing diberkati Tuhan. Dalam tangan setia Bapa di sorga, inilah pinta kami di mesbah doa pagi ini. Tak terucap dan terucap sekalipun, percayalah kami, kesempurnaan ada dalam Kristus. Karena itu Kristus mengajak kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang pada hari ini. Untuk itu saya jemput kita berdiri dan sama-sama kita menyanyi NKB 126 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggil. Apapun yang terbaik, ya berikan
yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, kita masuk ke saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.